Tin. Mari ya Tin. Oke, nak wis mari. Ben tak prisakna. Ya nang dokteran, nang nganunis mari ya mandele ya. Nih, tak kompres. Mari. Robingah tak pernah tahu apa rencana Tuhan untuknya. Namun saat ujian itu datang, ia hanya berharap terus diberi ketabahan. Seperti halnya hari ini, hatinya terasa begitu berat. Titin, cucu kecilnya, kini tengah terbaring lemah dan mengalami panas tinggi akibat amandel yang telah lama membengkak. Sejak sang ibu meninggal dunia, bagi Tika dan juga Aji kakaknya, hanya neneknya inilah yang menjadi satu-satunya andalan. Sebagai nenek, Robingah pun begitu menyayangi kedua cucunya itu. Robingah sebenarnya tak tega meninggalkan Tika dalam kondisi tak berdaya seperti ini. Apalagi ia juga tak bisa berharap banyak kepada Aji, kakak Titin, untuk menjaga sang adik. Tapi tak ada pilihan lain. Ia harus segera beranjak menjemput rezeki agar kedua cucunya tetap bisa makan hari ini. Bagaimana ya, wong saya itu punya cucu. Kalau saya nggak jualan, kasihan sama cucu saya. Nggak ada makanan kalau saya nggak jualan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kilap-lap kocok. Iya, harga kasih. Kasih. Jago. Kehidupan yang harus Robingah jalani memang tidaklah seindah warna-warni getuk lindri ini. Ya, sudah, Mbak. Ya, syukur. Meski begitu, hanya lewat getuk inilah ia mampu mewarnai sumber penghidupannya selama 5 tahun terakhir. Hati-hati ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ponirah sang juragan getuk ini tak lain adalah anak sulung Robingah sendiri. Dengan beban ekonomi yang harus ditanggung keluarganya, tak banyak yang bisa ia lakukan untuk membantu sang ibu, selain dengan memberinya modal berdagang lewat getuk lintri buatannya. Ya, kasihannya, bang udah tua masih keliling kampung, jualan demi cucunya. Nah, kadang-kadang itu langsung ke sini setor gitu. Kadang-kadang kalau kecapean, kakinya lagi kumat sakit ya pagi sambil ambil lagi, terus sama itu setor. Getuk lindri merupakan camilan tradisional khas Pulau Jawa yang terbuat dari singkong. Usaha kuliner ini sudah ditekuni Ponira bersama Suryadi suaminya selama 10 tahun lebih. Setiap harinya mereka mampu mengolah 50 hingga 80 kg singkong untuk menghasilkan sekitar 1.000 sampai 2.000 potong getuk lindri. Tahapan awal membuat getuk lindri adalah pengukusan singkong. Seperti inilah wujud singkong yang empuk dan matang sempurna setelah dikukus selama 2 hingga 3 jam. Namun, jika kualitas singkong tidak baik, maka waktu pengukusannya pun akan lebih lama. Bahkan, bisa mencapai 5 jam. Selanjutnya dengan alat penumbuk tradisional dari kayu, singkong hasil kukusan dihancurkan. Selain butuh tenaga ekstra, cara manual ini memang memakan waktu yang lebih lama. Namun, hasilnya akan lebih bersih dan higienis. Proses dilanjutkan dengan pengayakan. Hal ini bertujuan untuk menyingkirkan serat serta daging singkong yang masih menggumpal kasar sehingga mendapatkan tekstur daging yang lebih halus. Setelah benar-benar halus, singkong kemudian dicampurkan dengan 2,5 kg gula pasir sebagai pemanis rasa. Pewangi makanan secukupnya sebagai penambah aroma. Serta sedikit pewarna makanan untuk mempercantik tampilan getuk. Lalu diaduk hingga semua bahan tercampur merata.
Adonan kemudian dimasukkan dalam mesin khusus yang berfungsi menggiling singkong menjadi lebih halus sekaligus membentuknya menjadi kecil memanjang. Proses dilakukan oleh dua pekerja. Satu orang bertugas menuang dan menekan singkong ke dalam mesin agar membentuk adonan getuk yang padat. Sedangkan yang lain menata hasil gilingan yang keluar agar bentuk adonan getuk tetap menyatu. Dari hasil bentukan awal sepanjang setengah meter lebih ini, getuk kemudian dipotong beberapa kali hingga masing-masing berukuran sekitar 2 cm. Khusus untuk para pedagang seperti Robingah, sang juragan hanya mematok harga Rp1.100 untuk 10 potong getuk. Bila sudah terlalu banyak singkong yang tergiling, maka alat pembentuk pada mesin harus segera dibersihkan agar bentuk hasil gilingannya tetap rapi. Agar bertekstur kenyal di lidah, maka proses penggilingan dan pembentukan pada setiap adonan diulang hingga 2 kali. Dari tangan pedagang, getuk kemudian dipasarkan di sekitar Kecamatan Kertek, Wonosobo, seharga Rp250 per potong. Karena tanpa bahan pengawet, panganan yang disajikan dengan parutan kelapa ini memang hanya mampu bertahan hingga 6 jam saja. Jika belum juga laku, maka getuk dapat dikembalikan pada sang juragan untuk digoreng kembali sehingga tetap aman dikonsumsi. Dari potongan-potongan getuk lintri inilah, Robingah berusaha mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya setiap hari. Tekad untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pendidikan bagi kedua cucunya selalu menyemangati setiap langkahnya saat menjajakan getuk lintri. Orang tuanya udah meninggal, yang satu ibunya, yang itu bapaknya cari kerjaan. Ya saya itu yang tanggung jawab, bapaknya nggak tahu ngirim. Ya katanya nggak punya uang gitu. Ya mau apa? Mau merah apa mau hijau? Merah sama hijau. Biasanya Robingah menggelar getuk dagangannya di beberapa sekolah sekitaran rumahnya. Namun saat akhir pekan tiba atau di masa liburan sekolah seperti sekarang, ia pun terpaksa menjajakannya berkeliling kampung. Ketuk, Bu, Mbak, ketuk, Mbak. Berkeliling sambil berteriak menyuarakan getuk dagangannya, membuat tubuh rentanya terasa begitu lelah. Namun wajah kedua cucu yang membayang di pelupuk matanya seolah menyuntikkan tenaga baru bagi Robingah. Getuk, Pak, getuk, Pak. Ia harus terus bersabar meski getuknya hanya terjual satu demi satu. Ia yakin lewat kesabarannya sang pencipta akan melimpahkan berkah untuk ia bawa pulang. Di usia yang semakin senja, fisik nenek 65 tahun ini memang tak lagi sekuat dulu. Sesak di dada dan linu pada kaki kerap memaksanya berhenti untuk sejenak beristirahat dan memulihkan kekuatan. Dengan penghasilan pas-pasan, hanya obat warung seadanya dan terjangkau kantongnya lah cara untuk mengurangi rasa sakitnya selama ini. Bagi Robinah, uang 15 hingga 20 ribu rupiah hasil penjualan getuknya sehari-hari sangatlah berarti. Tak hanya menyambung hidup bersama kedua cucu tersayangnya, tapi juga untuk menutupi utang yang kerap ia gali saat tak ada sepeser pun uang belanja. Bayarnya nanti kalau saya sudah punya uang, saya bayar. Kalau belum ada ya saya belum bayar. Besok-besok ya kalau saya sudah punya uang, saya bayar. Oh, enggak apa-apa tetangganya.
Titin dan Aji adalah anak Surati, putri bungsu Robinga. 2 tahun lalu mereka harus kehilangan sang ibu tercinta yang meninggal dunia karena penyakit asma. Sementara Sumanan sang ayah telah lama merantau ke Kalimantan dan tak pernah ada kabar berita. 1 tahun sekali kalau mau lebaran dikasih saya 50.000, Aji 20, Titin 20. Ngasih itu satu tahun sekali. Kalau sehari-harinya nggak tahu ngasih, nyari sendiri. Merasa nyaman bersanding di pangkuan sang nenek, Aji dan Titin pun enggan diasuh oleh keluarga yang lain. Nggak mau ikut saudara itu, nggak mau. Saya ikut nenek aja, biar saya nenek saya nggak punya, tapi saya mau ikut nenek. Dalam kesehariannya, Aji memang sering berperilaku yang kurang menyenangkan pada sang nenek. Meski begitu, remaja 16 tahun ini sebetulnya sadar betul dengan beban ekonomi yang harus ditanggung Robinga. Lewat keahliannya melatih burung merpati, terkadang Aji mendapat pekerjaan sebagai buruh pelepas merpati. Ji, turun antara yuk? Yo nanti. Biasa. Yo. Kita. Maunya sih istirahat di rumah, jangan jualan. Tapi nggak ada yang carikan uang lagi selain Mbok. Ji, kami jeke. Kangen celuke doro dhisik, Mbok. Oh, sing lirik, Ya. hati-hati. Assalamualaikum. Ada Ya. sore-sore belimnya ben ya. Ya. Oh, belimnya dari bawah. Ya. Hobi burung merpati memang tengah banyak diminati warga di daerah Kertek Wonosobo, Jawa Tengah. Selain dipelihara, burung yang dikenal bersifat setia pada pasangannya ini juga kerap dijadikan hewan balap. Ya, merpati memang memiliki alat navigasi tersendiri untuk merasakan medan magnet bumi, hingga menggunakan isyarat-isyarat khusus yang didasarkan pada posisi matahari. Dengan kemampuannya itu, merpati mampu mengenali jalan pulang menuju sarang meski jaraknya berkilo-kilometer jauhnya. Sekali melakukan pekerjaannya, Aji biasanya membawa 4 hingga 6 ekor merpati jantan untuk ia lepaskan. Proses pelepasan ini tidaklah sulit dan hanya butuh lokasi yang tepat agar para merpati jantan ini nantinya bisa dipancing pulang dengan menggunakan pasangan merpati betinanya masing-masing. Aji mulai melepaskan burung merpati jantannya satu persatu. Semakin jauh jarak pelepasannya, maka merpati jantan ini pun akan semakin terlatih untuk memiliki jarak terbang yang lebih panjang. Sementara dari kejauhan, sejumlah joki merpati balap mulai memancing para merpati jantan yang telah dilepas dengan mengepakkan sayap pasangan merpati betinanya. Cara ini diyakini mampu membuat merpati jantan terbang lebih cepat, karena si pejantan memiliki insting untuk melindungi pasangannya dari merpati jantan lainnya. Menjadi buruh pelepas merpati, Aji biasa diupah Rp5.000 sampai Rp30.000, tergantung dari banyaknya merpati yang ia lepas. Terkadang sebagian upahnya itu ia sisihkan untuk sang nenek. Namun tak jarang juga, seluruh upahnya ia habiskan sendiri untuk jajan, serta membeli pakan ke 6 pasang merpati peliharaannya. Ya kalau dapat uang, lepaskan ini ya saya dikasih 3.000, 2.000. Kalau dapat uang, ya bilang, Mbok, oleh duit sak mene Mbok, kau ora tak nehi. Ngesuk nak oleh duit mening itu. Waalaikumsalam. Kang Dici. Robinga bersyukur saat ia pulang dari berjualan getuk, kondisi Titin cucu kecilnya itu telah sedikit pulih.
Demam panas yang melemahkan tubuh bocah 9 tahun ini, suhunya sudah mulai turun. Sang nenek pun bisa sedikit bernafas lega. Ci, anak bocah ini gawa surat, bahwa kok dibaca, berarti apa. Namun masih ada cobaan lain yang membebani pikirannya. Aji baru saja menyelesaikan pendidikannya di bangku SMP. Dan kini ia butuh biaya besar. Selain biaya untuk meneruskan ke pendidikan tingkat atas, masih ada tunggakan Rp900.000 yang harus segera ia lunasi agar cucu lelakinya itu dapat lulus dari SMP. Mbok, adik mana ora? Bikin. Nyai mau oleh rezeki dengan Pak Tono. Mau tuwa batiti. Iya. Ya wis dikek nganu ajine tunggoni. Ya. Gak sholat. Ya. Dihadapkan dengan berbagai cobaan hidup, membuat Robinga terus mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Ia tahu hanya Tuhanlah tempat sandarannya. Sebagai manusia, ia hanya bisa berusaha semampunya. Namun kuasa Tuhan tak pernah ada batasnya. Ia berharap nikmat sehat akan selalu menjadi karunia untuknya demi mengemban amanah dan tanggung jawab untuk menghidupi kedua cucu tercintanya. Nah, ngerawat cucu kayak gini saya sudah tua. Mudah-mudahan saya panjang umur. Saya membesarkan cucu 2.